Yesus selalu memegang kami, Yes. bahkan ketika dalam keadaan kami tidak berdaya. Di situ ada pertolongan Allah yang sungguh ajaib. Karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Firman-Mu berkata, aku sekali-kali pun tidak pernah meninggalkan Engkau. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Yes. Biarlah kami tetap berpegang kepada nama Kristus. Hallelujah. Biarlah kami hidup di dalam kebenaran-Mu, dan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan Amen. yang daripada Kristus dinyatakan bagi kami. Amen. Karena kami adalah umat yang lebih daripada pemenang. Hallelujah. Kemenangan sudah ada di hadapan kami. Perbuatan-Mu yang ajaib sudah dinyatakan dalam hidup kami. Hallelujah. Itu akan kami saksikan kepada dunia bahwa Allah kami adalah Allah yang benar. Ya, Yesus. Allah kami adalah Allah yang mulia. Amen. Dan Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan dan keselamatan bagi umat manusia. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah memuliakan Engkau melalui pujian kami. Ya, Itu sudah sampai di hadirat-Mu. Ya, Yesus. Dan kami yakin pujian kami menjadi pujian yang Haleluya. berkenan kepada-Mu Tuhan. Biarlah saat ini kami terus fokus kepada-Mu Tuhan. Saat ini juga kami akan mendengarkan sebagian daripada sabda firman-Mu. Mari berbicaralah kepada kami. Ya, Yesus. Urapi hamba-Mu, mampukan hamba-Mu menyampaikan, sebab hamba menyampaikan hanya dengan kekuatan daripada Ya, Roh Yesus. Kudus, sehingga hamba dapat berbicara, menyampaikan sesuai dengan kebenaran-Mu, sesuai dengan isi hati-Mu. Amen. Urapi kami semua Tuhan, sehingga kami dapat menerima setiap kebenaran-Mu, sebab kebenaran-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan. Amen. Terima kasih Tuhan, bersabdalah Tuhan, kami siap diberkati oleh kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, hari ini hujan ya. Saya juga tadi sudah jalan, atau di tengah jalan hujan berhenti dulu, sehingga saya beres-beres dulu dan akhirnya tiba ke tempat ini, dan kita bersama-sama beribadah, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang satu kebenaran, mungkin ini sangat umum bagi kita. Kita sudah banyak mendengarkan tentang hal ini, yaitu hikmat. Ya, hikmat. Ya, mungkin ini sangat gampang kita ucapkan begitu ya. Mari kita baca dulu dari Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Ini berasal dari kitab hikmat, yaitu Amsal. Kalau sudah dapat katakan amin. Ya, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, dari penulis Amsal ini jelas menunjukkan bahwa hikmat itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Terlebih kita sebagai orang percaya, ya. Kadang-kala saya sering mendengarkan katanya dia anak Tuhan, katanya dia adalah orang yang sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi dalam tindakan-tindakannya, dalam kehidupannya kok jauh dari hikmat gitu kan. Mungkin sering kita mendengar istilah-istilah itu, ya. Bahkan kalau kita melihat hikmat itu sendiri, kalau kita bertanya mungkin apa itu hikmat? Memang kalau hikmat itu banyak kita temukan dalam kitab sastra hikmat, bisa next. Ada dalam kitab Ayub, ada dalam kitab Amsal, ada dalam Pengkhotbah dan Kidung Agung, ya. Ini sebenarnya bisa pengertiannya bijaksana, pengertian dan akal budi. Ya. Kata hikmah ini sendiri dipakai di luar kitab-kitab hikmat,
menggambarkan satu keahlian atau kecakapan praktis yang membuat kehidupan seseorang berhasil dan bagaimana cara untuk berhasil. Dalam Perjanjian Lama jelas dikatakan tentang hikmat ini, ujung-ujungnya diarahkan kepada seseorang bagaimana cara dia untuk bisa berhasil. Ya, orang-orang yang punya hikmat, bahkan dikatakan orang yang berada atau orang yang menggunakan kata hikmat ini di luar daripada kitab-kitab hikmat tadi yang ada di Alkitab, ini menggambarkan satu kecakapan atau satu keahlian yang praktis yang dimiliki oleh orang tersebut. Saya pernah dengar satu satu keadaan lah katakan, di mana ada sebuah pemodal katakanlah, dan pemodal ini tentu punya uang yang sangat banyak. Di situ dipekerjakan banyak semua anak-anak Tuhan. Ya, mungkin kalau kita berpikir, apalagi kurangnya anak Tuhan gitu ya, sudah dekat dengan Tuhan, lalu selalu didoakan apa yang menjadi bisnis tersebut, tentu kita berpikir, tentu bisnis itu akan berhasil. Tapi memang kenyataannya dalam tindakan-tindakan mereka sehari-hari, mungkin tanda petik orang akan melihat, sepertinya orang ini tidak menunjukkan orang yang berhikmat. Orang ini mungkin mengandalkan orang ini karena dia sebagai seorang anak Tuhan, seorang yang dapat dipercaya dan lain sebagainya. Dan singkatnya usaha itu tidak ada berjalan dengan maksimal. Istilahnya bukan untung tapi buntung. Ya. Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan yang hadir di satu tempat itu, dia memiliki hikmat, ditunjukkan bahwa dia adalah anak Tuhan yang punya hikmat. Jadi ada satu keberhasilan seperti yang dikatakan tadi. Ya. Ada juga saya dengar seorang anak Tuhan, dia bahkan dari bawah, dari katakanlah nol, akhirnya karirnya terus menanjak. Ada satu keberhasilan di situ. Bahkan akhirnya anak Tuhan ini menjadi diberkati Tuhan secara luar biasa, sehingga dia juga memberkati banyak pekerjaan Tuhan. Jadi ada sepertinya dua sisi gitu ya. Sebenarnya yang dikatakan atau dicap dia sebagai anak Tuhan yang punya hikmat, tetapi yang satu tidak dibuktikan dari kehidupannya, yang satu dibuktikan dengan kehidupan bahwa dia adalah anak-anak Tuhan yang punya hikmat. Memang kalau kita lihat tema-tema dari kitab hikmat, bisa next lagi, itu biasanya ada beberapa tema seperti takut akan Tuhan, hidup dalam Tuhan, integrasi kehidupan dan kebenaran dalam Tuhan, hikmat dari Tuhan, hedonisme dan Tuhan. Biasanya itu berbicara banyak di dalam kitab-kitab hikmat. Tetapi hari ini kita membahas dari satu ayat, yaitu berbicara tentang takut akan Tuhan. Ya, berbicara tentang takut akan Tuhan. Bahkan pengertian dari hikmat tersebut next, secara sederhana, walaupun saya tidak gali dari bahasa aslinya secara dalam, secara sederhana umumnya dikatakan gini, hikmat atau hikmah, dalam bahasa Inggris tentu wisdom, adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai dengan pengertian tersebut. Wow, dahsyat pengertiannya ya. Inilah hikmat yang sebenarnya bukan hanya sekedar ada di Alkitab hikmat, berhikmatlah. Ini adalah satu kata yang sangat dalam, bukan kata yang biasa-biasa saja. Bahkan banyak tokoh-tokoh di Alkitab kalau kita lihat, kenapa mereka menunjukkan satu keberhasilan, kenapa mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa, karena mereka benar-benar ada hikmat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya, next lagi. Sebenarnya kalau bicara hikmat bukan soal
sebenarnya pengetahuan secara teoritis. Mungkin bisa saja seorang kuliah, bahkan dari S1, S2 sampai S3, bahkan mungkin katanya sampai S lilin, ya, dia bisa sekolah dengan IQ yang sangat tinggi, yang sangat maksimal, mungkin sampai nilainya summa cum laude. Belum tentu, ya, dia adalah seorang yang berhikmat. Tapi kalau dia benar-benar takut akan Tuhan, ya lebih lagi, lebih berhikmat lagi gitu. Dari secara keilmuan dia hebat, dipakai lagi dia hidup di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, itu bakal lebih lagi. Ya. Bahkan ada satu cerita, mungkin next lagi, lebih cepat. Satu cerita di mana ada seorang yang bernama William. William ini adalah nama lengkapnya William James Sidis, dinyatakan sebagai orang terjenius di dunia dengan IQ 250 sampai 300. Namun kepintarannya berbanding terbalik, bukan dia seorang yang punya hikmat. Tetapi keputusannya untuk menjalani hidup ini, mungkin karena dia banyak mendapatkan teori-teori, barangkali dia mendapatkan teori evolusi, teori ini dan itu dan lain sebagainya. Mungkin saja dia tidak percaya Tuhan dengan sungguh. Barangkali dia berpikir dengan ilmuannya, dia sudah hebat, dia sudah maksimal. Tapi apa yang dibuat? Namun keputusannya adalah untuk menjalani hidup ini, ia tidak mempunyai teman, bahkan pacar. Ya, dia bahkan meninggalkan keluarga, mengasingkan diri. Ya, akibatnya pada usia 46 tahun ia meninggal dalam satu keadaan kesepian. Ya, dalam satu keadaan kesepian. Mungkin pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita mendapatkan hikmat? Ya, yang jelas di Alkitab dikatakan kita harus takut akan Tuhan. Bukan berarti takut akan Tuhan di sini kita bebas dari hukuman neraka. Tetapi orang yang beriman itu takut akan Tuhan adalah benar-benar dia memuliakan Tuhan, dia tidak merusak hubungannya dengan Tuhan, tidak menolak rahmat Tuhan. Tentu kalau orang yang membangun hubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, dia bangun itu melalui kehidupan doanya, melakukan kebenaran dan melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Itu kuncinya kalau kita hidup takut akan Tuhan. Ya. Bagaimana kita mengetahui kita takut akan Tuhan? Dalam Amsal tadi, dalam ayat 7, dikatakan bahwa permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Sehingga kita memiliki hikmat, bukan hanya pandai dalam melakukan sesuatu, tetapi melakukannya dengan benar, adil, dan jujur. Ya, jadi itu penting kita hidup takut akan Tuhan. Kalau kita hidup untuk mempunyai hikmat, karena dalam menjalani kehidupan ini kita butuh hikmat dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga. Tentu dibutuhkan hikmat. Misalnya dalam keluarga untuk mendidik anak-anak, ada juga di bagian lain dijelaskan tentang bagaimana mendidik anak dalam kitab sastra hikmat. Ya. Dalam bekerja dikatakan juga di situ. Dalam pelayanan dan banyak hal dinyatakan dalam kitab sastra hikmat. Makanya dikatakan takutlah akan Tuhan. Ya. Lebih kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita sudah takut akan Tuhan? Tentu bukan hanya sekedar kita membuat satu slogan, kita membuat mungkin kaos ditulis saya orang yang takut akan Tuhan gitu kan. Ya, atau mungkin di status Facebook kita, saya orang yang takut akan Tuhan. Bahkan di profil daripada WA kita, saya orang yang takut akan Tuhan. Betul sih, boleh saja kita lakukan itu. Tidak salah. Tapi apakah kehidupan kita sudah terbukti sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan? Dibuktikan dengan hubungan kita yang intim, yang dekat dengan Tuhan.
Apa yang dikatakan oleh Paulus setelah dia bertobat percaya kepada Kristus? Ya, karena dia tahu ini penting. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Bahkan dia katakan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya, mengenal Dia, kata Paulus. Dia adalah seorang yang pintar, orang yang tidak diragukan keilmuannya, tapi dia belum percaya kepada Yesus. Tapi ketika dia ditangkap oleh Yesus, ketika dalam perjalanan ke Damsyik, dia punya pengalaman yang indah dengan Yesus. Dia punya hubungan yang baik dengan Yesus. Bahkan dia tidak pernah menyanyiakan hubungannya dengan Yesus. Bahkan dalam tulisannya dikatakan, seperti saya katakan tadi, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Jadi mengenal Yesus itu bukan hanya sekedar kenal. Misalnya kita lihat di TV artis, wah dia artis terkenal. Atau kita kenal presiden, wah dia presiden karena kita lihat di TV. Wow, dia adalah tokoh terkenal, pengkhotbah terbesar di dunia karena saya melihat di YouTube dan lain sebagainya. Itu hanya sekedar kita tahu. Sama dengan orang pada umumnya, dia tahu tentang sesuatu hal. Tetapi orang yang tahu tentang sesuatu yang dikatakan dia adalah takut akan Tuhan, dikenal lebih dalam. Lebih dalam. Jadi bukan hanya sekedar mengenal, makanya kalau kita baru bertobat percaya kepada Yesus, selalu dikatakan apa? Teruslah belajar kebenaran. Teruslah bangun hubungan dengan Tuhan. Bahkan ada kalau dalam pelajaran-pelajaran pembinaan warga jemaat, itu biasanya setelah dijelaskan tentang pertobatan, dijelaskan tentang baptisan dan lain sebagainya, selalu ada disebutkan di situ disiplin rohani. Termasuk dalam doa, baca kitab suci, rajin beribadah dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu wujud pembuktian bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Tapi kalau dia katakanlah, ya saya sudah bertobat, saya sudah dibaptis, punya sertifikat, punya SIM, surat izin menikah gitu kan. Ya biasa kan di gereja kan harus ada SIM-nya. Sama berkendara kan, ya harus ada SIM. Misalnya polisi bisa tilang karena ada Pak polisi di sini kan. Kalau nggak punya SIM, itu ditilang gitu. Makanya kalau mau menikah juga harus punya SIM loh ya. Khususnya mau menikah harus memiliki SIM. Apa itu SIM? Kalau di gereja, sertifikat baptisan air. Surat izin menikah, ya. Kalau belum yang punya SIM, segera ulus loh. Bagian registrasi ada Juwita di sini. Mengurus SIM di gereja. Jadi bukan hanya di kepolisian ada SIM, di gereja juga ada SIM. Surat izin menikah, gitu ya. Oh, saya sudah punya SIM kok. Sudah bebas gitu kan. Mungkin bisa itu, saya sudah bisa melayani karena sudah punya SIM. Bisa juga kan itu syarat kan, melayani. Sudah punya SIM, bisa melayani gitu kan. Mungkin kalau berkhotbah juga sudah punya SIM gitu kan. Nah berkhotbah juga harus sudah dibaptis kan. Sudah punya SIM baru bisa berkhotbah begitu ya. Jadi kita bukan hanya sekedar punya SIM, kita sudah bertobat percaya kepada Yesus dan kita sudah punya SIM, tapi ada lagi kita untuk lebih mengenal Dia, siapa Yesus kita, siapa pribadi yang kita sembah, siapa pribadi yang kita kenal, siapa pribadi yang telah menyelamatkan kita. Apakah Dia hanya sekedar cukup menyelamatkan, apakah Dia sekedar cukup memberikan kepada kita tempat di surga. Sebab dalam perjalanan kehidupan kita ini, toh kita kan setelah percaya kepada Yesus bukan hanya percaya, meninggal, masuk surga kan. Masih ada panjang perjalanan hidup kita. Dan kita ketika kita dalam perjalanan hidup kita diberi kesempatan untuk hidup. Berarti apa? Kita harus hidup dekat-dekat dengan Sang Pencipta, dengan Sang Pemberi keselamatan, Sang Pemberi hidup kepada kita, Sang Pemberi hikmat kepada kita. Karena dalam menjalani kehidupan ini, kita sangat-sangat membutuhkan hikmat yang daripada Tuhan. Ya, jadi takutlah akan Tuhan.
Dan saya percaya sekali kalau kita hidup takut akan Tuhan, di situ kita akan memiliki hikmat yang sesungguhnya disediakan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Berikutnya, bagaimana kita memiliki hikmat? Yaitu ini yang sering kita dengar khususnya di kalangan-kalangan denominasi yang percaya kepada Roh Kudus, yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus di sini sebenarnya bukan hanya sekedar Roh Kudus yang dikatakan secara umum. Ya. Kalau kita pelajari, paling tidak kan ada 2 karya Roh Kudus. Satu karya yang menyelamatkan, satu karya yang memberikan kepada kita karunia-karunia. Ya. Memang banyak orang, khususnya banyak gereja-gereja konvensional, memang mereka percaya Roh Kudus. Tapi mereka hanya sebatas percaya kepada Roh Kudus sebagai karya yang menyelamatkan. Karena dalam Injil Yohanes dikatakan seseorang yang datang kepada Yesus yang mau diselamatkan itu karena didorong Roh Kudus, ada Roh Kudus. Ada peran Roh Kudus dalam kehidupan seseorang itu. Ya, walaupun kita tidak lihat secara kasat mata, ada orang yang didorong oleh Roh Kudus sehingga dia mau percaya kepada Yesus. Makanya kadangkala kalau orang yang sudah kita katakanlah Injili, sudah kita sampaikan kepada dia cerita Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, sudah berkali-kali kita beritakan kepada dia, kadangkala dia belum bertobat. Mungkin ada satu sisi, Roh Kudus sudah mendorong dia terus, tapi mungkin hatinya masih keras. Tapi ada peran Roh Kudus, ada satu titik nanti Roh Kudus terus mendorong dia sehingga dia tidak bisa menolak, sehingga dia mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Karena dulu saya kenal ketika saya pelayanan di tempat lain, istrinya sudah percaya Yesus. Suaminya masih totok gitu ya, nggak mau percaya, didorong di ini. Akhirnya setelah kita layani, berkali-kali kita datang ke rumahnya, pernah satu kali anaknya narkoba kita layani gitu kan. Dan pada akhirnya apa? Pas satu titik dia percaya kepada Yesus, dia mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dan dia mau dibaptis. Kenapa bisa terjadi? Karena ada peran Roh Kudus, itu karya yang menyelamatkan. Ya, tapi Roh Kudus sebagai karya yang lain itu adalah termasuk yang memberikan kepada kita, salah satunya adalah hikmat. Hidup di dalam hikmat kepada Tuhan. Termasuk kalau kita lihat dalam kitab-kitab sastra hikmat yang saya kategorikan tadi, paling tidak ada 4 kitab sastra hikmat di Alkitab. Ini dianggap tulisan-tulisan oleh para penyusun kanon di Alkitab, karena Alkitab yang kita punya sekarang ini dikanonkan oleh tokoh-tokoh yang sungguh komit kepada Kristus. Mereka mempertahankan imannya sampai titik darah yang penghabisan. Bahkan dalam tubuh mereka ada stigma, ada tanda-tanda penganiayaan. Tidak ada satupun yang katakanlah mereka kumpul membuat kanon Alkitab ini, tidak satupun mereka yang tidak punya stigma, tanda penganiayaan di dalam tubuh mereka karena nama Kristus, tapi diizinkan oleh Tuhan ada tanda itu, mereka dipakai Tuhan untuk mengkanonkan Alkitab. Bahkan dikatakan bahwa kitab-kitab yang di Alkitab ini, mereka kategorikan semua kitab yang ada di Alkitab ini benar-benar ditulis karena diilhamkan oleh Roh Kudus. Maka dikatakan dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisannya diilhamkan oleh Allah. Ya, dikatakan begitu ya. Roh Kudus, ya, yang berperan di situ. Roh Kudus yang diberikan kepada orang-orang yang menulis Alkitab sehingga mereka dimampukan untuk menulis. Bahkan kalau kita melihat di Alkitab, ada memang selain daripada tulisan Paulus, contoh, ada tulisan-tulisan Paulus mirip seperti katakanlah tulisan-tulisan Alkitab. Mereka katakan ini bukan diilhamkan Roh Kudus karena mungkin dianggap itu sebagai tulisan biasa.
Mungkin kalau kita lihat itu masih ada tulisan-tulisan itu di luar itu, tapi yang dianggap dikanonkan dalam Alkitab adalah tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab ini dianggap diilhamkan oleh Roh Kudus. Bahkan para tokoh Alkitab, baik perjanjian lama, seperti Nabi dan Imam, mereka hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Para rasul di Alkitab, mereka dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga dengan hikmat Tuhan, mereka selalu berbicara atas nama Kristus. Dengan hikmat Tuhan, mereka melayani Tuhan, mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Maka kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Saya nggak tahu apakah kita semua sudah menerima Roh Kudus bukan sekedar karya yang menyelamatkan, tapi karya lain seperti dalam kitab Kisah Para Rasul. Mereka sudah percaya Yesus, sudah ada karya yang menyelamatkan Roh Kudus, tapi ada Roh Kudus yang memberikan kepada mereka karunia-karunia di dalam kehidupan mereka. Saya sendiri dulu ketika saya bertobat, kami memang dulu unik ya. Kami berteman beberapa orang, itu boleh dikatakan sama-sama bertobat. Ya, walaupun mungkin waktunya beda beberapa hari. Saya bertobat hari ini, teman saya bertobat berapa hari kemudian gitu ya. Waktu itu ada dalam sebuah KKR, ya. Intinya gini, saya duluan yang bertobat gitu kan. Dalam satu KKR itu, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Ada teman saya belum percaya sama Yesus. Mungkin diiringi oleh waktu, mungkin seperti nomor antri di dokter gitu kan, antri 1, 2, 3 gitu kan. Lalu giliran dia. Tapi yang uniknya, tapi saya bertobat tadi, belum menerima Roh Kudus, seperti yang ini ya. Tapi teman saya, ketika dia bertobat, besok paginya dia bersaksi, waduh, saya punya pengalaman yang indah, dia cerita, pokoknya dia merasa damai gitu, tenang. Padahal hidupnya selama ini kita tahu lah, namanya teman kita tahu lah hidupnya bagaimana begitu ya. Dia seperti merasa ketenangan, merasa damai, ada sejahtera. Dia seperti menceritakannya menggebu-gebu dengan pengalamannya Roh Kudus. Dia ceritakan, saya kemarin setelah saya bertobat, saya juga dibaptis Roh Kudus katanya. Dalam hati, seperti ada cemburu ya pada rohani. Kok dia bisa dapat, ya kok saya nggak bisa dapat begitu ya. Lalu singkatnya saya belum dapat beberapa kali ibadah juga nggak dapat Roh Kudus. Berkali-kali juga saya maju nggak dapat juga. Gitu kan. Sudah maju ke depan. Jadi saya ingat dosen saya gitu. Dia sebenarnya dosen misiologi. Dia dari non Kristen, lalu dia bertobat. Dia rindu Roh Kudus. Bahkan pernah satu kali dia minta, kebetulan ada penginjil, katakan tanda petik besar datang di Singapura, dia sengaja datang katanya dari cerita dia ketika ngajar. Lalu dia minta ditumpangin tangan dengan harapan apa? Supaya penuh dengan Roh Kudus. Tapi apa? Enggak penuh juga. Memang itu karunia Tuhan juga kan? Tapi jangan salah ya, bukan berarti penuh Roh Kudus itu jaminan, maksudnya seperti ini kan, jaminan masuk surga. Jaminan masuk surga adalah karya yang menyelamatkan. Soal misalnya dibaptis Roh Kudus, itu urusan hati kita, keterbukaan kita, dan urusan Tuhan. Dan jangan juga berpikir nanti, saya belum dibaptis Roh Kudus, pasti nggak masuk surga. Enggak. Yang membuat orang masuk surga adalah karya yang tadi, karya yang menyelamatkan. Seseorang dibawa Roh Kudus untuk percaya kepada Yesus. Jadi saya nggak dapat Roh Kudus, katakanlah nggak dibaptis Roh Kudus. Pernah satu kali saya dosa malam. Memang dulu saya sering dosa malaman di sini setiap Jumat ya. Saya dulu tinggal di Halim, saya sengaja datang jauh dari Halim datang ke sini ikut dosa malaman dari jam 10 sampai jam 4 pagi. Pagi-paginya saya pulang ya. Lalu pernah juga saya doa semalaman di Maranatha. Waktu doa semalaman di sana, saya belum penuh Roh Kudus sebenarnya, ya. Lalu ketika doa di situ, kebetulan dalam doa semalaman itu kami ada penyembahan. Saya kebetulan main musik juga di situ ya, ada penyembahan. Cuma saya nggak penuh Roh Kudus, teman-teman saya semua penuh Roh Kudus gitu ya. Mereka berbahasa lidah dan lain sebagainya. Tapi ketika saya keadaan seperti itu, ketika penyembahan saya hanya penyembahan biasa, tapi mereka menyembah dengan asik, dengan penyembahan dalam Roh Kudus, saya terdiam. Waduh Tuhan dalam hati kan,
Saya peluk alat musiknya, dia diam aja gitu, nggak ngomong apa-apa, diam aja. Saya kayak dikunci mulut saya diam begini saja, diam saja. Tapi dalam hati saya seperti Tuhan, penuhi saya Roh Kudus, penuhi saya Roh Kudus. Itu saja saya doanya, penuhi saya Roh Kudus. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika pas satu saat waktu itu, ketika terdiam, saya nggak tahu, dia kan kunci mulut saya, diam aja saya gitu. Tiba-tiba mulut saya nggak bisa tertahan, seperti saya mengucapkan kata-kata dalam berbahasa lidah. Saya mengucapkan kata-kata memuliakan Tuhan. Bahkan kata-kata saya itu kencang, mereka melihat semua. Akhirnya mereka, kamu sudah dipenuhi Roh Kudus ya, kata mereka, teman-teman semua di situ. Kamu udah ini ya, katanya. Wah, ini adalah pengalaman yang indah. Dan saya percaya orang yang penuh dengan Roh Kudus, kalau kita lihat seperti dalam Alkitab para rasul, makanya Yesus mengatakan jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita tahu mereka menanti sampai 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Makanya tiba pada hari Pentakosta, dan kita melihat ketika atau setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka adalah pribadi-pribadi yang penuh hikmat. Ya. Bahkan mereka bukan orang-orang yang takut lagi. Tadinya mereka seorang penakut. Bahkan Petrus sendiri seorang penakut. Bahkan berbicara di depan hamba daripada imam, dia sampai menyangkal Yesus. Sampai dikatakan berkali-kali dia menyangkal Yesus. Tapi ketika dia penuh dengan Roh Kudus, dia berbicara kepada banyak orang. Dia berbicara tentu dengan penuh hikmat Tuhan, menyampaikan kebenaran. Dia bisa runut tentang cerita-cerita dalam perjanjian lama, sampai tentang Yesus diceritakan di situ, karena banyak orang pada waktu tidak percaya sama Yesus, dan dia katakanlah membuat satu KKR pada waktu dia berbicara, dia mengatakan tentang Yesus, dia jelaskan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Di situ dikatakan banyak orang yang bertobat. Masalah disebut 3.000 orang ya, sekaligus bertobat. Kenapa dia dengan hebat menyampaikan kebenaran? Karena ada Roh Kudus. Dia penuh dengan hikmat ketika dia berbicara. Ya, dan saya percaya kita akan penuh hikmat ketika kita benar-benar dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya kadangkala atau seringkali saya sebelum menyiapkan firman Tuhan, saya selalu bergumul dengan Tuhan. Ya. Saya kadangkala berpikir aneh gitu. Biasanya kan khotbah ini kadangkala saya siapin gitu kan sebulan sebelumnya. Enggak dapat gitu ya. Saya cari-cari enggak dapat juga. Walaupun mungkin ada bahan-bahan yang lain begitu kan. Saya coba cari-cari, walaupun kadangkala memang saya diarahkan juga kepada berbicara satu topik, mungkin sambil juga dari bal lain. Tapi seringkali saya terjadi gitu, saya sambil berdoa, saya sambil katakanlah seringkali baring-baringan juga ya tiba-tiba saya seperti ditaruh di sini, saya, wah ini kamu sampaikan, ini poinnya. Seringkali saya mendapatkan begitu. Kenapa? Saya yakin itu hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Karena saya mengandalkan Tuhan, saya berbicara kepada Roh Kudus, walaupun saya tidak dapat ide-ide apa-apa, saya bisa menyampaikan. Bahkan saya seringkali juga, misalnya dalam satu acara, ditembak menyampaikan firman Tuhan. Saya bingung mau sampaikan apa ini. Pernah beberapa kali ada acara Imlek, saya tiba-tiba, saya pikirkan hanya biasa-biasa, say hello gitu-gitu kan, gini-gini kan. Saya bilang, kamu menyampaikan firman Tuhan, ini pujiannya katanya. Waduh, saya tiba-tiba pikirku. Tapi saya sambil berdoa saya, dalam hati, Tuhan berikan saya ini apa yang sampaikan. Saya tiba-tiba diberikan satu ayat. Buka ayat ini gitu, kira-kira gitu. Saya buka ayat itu. Saya hanya buka ayat. Saya tiba-tiba diberi poin-poin, ini yang saya sampaikan. Saya sampaikan itu. Yang ajaibnya, walaupun itu spontan, tiba-tiba, bagus, mantap, ini. Itu jadi bahan khotbah saya. Saya pakai jadi bahan khotbah, walaupun tidak saya gumuli sebelumnya, hanya secara instan saya gumuli, saya butuh jadi bahan khotbah. Saya simpan itu. Bahkan beberapa kali saya sampaikan itu melayani firman, pernah itu melayani di kantor, saya pakai itu
Karena saya pikir relevan ketika disampaikan di tempat itu. Jadi kita perlu hikmat Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Pertanyaannya, selanjutnya, apa dampak positif dari hikmat? Kalau kita memiliki hikmat. Ya, yang pertama adalah hikmat akan memunculkan kebenaran dalam hidup kita atau melalui hidup kita, dan kita menemukan kebenaran tersebut. Ya, kalau kita melihat kisah dalam masyarakat Natal orang Majus dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12, walaupun mereka sudah dikatakan sebagai orang-orang berhikmat dari timur, memang benar hikmat secara pengetahuan mereka sudah punya pengetahuan yang sangat maksimal, dianggap dan sangat diandalkan pada waktu itu. Tapi satu sisi dia mencari kebenaran-kebenaran yang lebih tinggi. Dan kita tahu dia menemukan puncak kebenaran itu adalah di dalam Yesus Kristus. Ya, kita melihat ya, dia menemukan kebenaran ini, dan barangkali dia selama ini mencari kebenaran, sama dengan Paulus. Selama ini dia tanda petik mungkin dia sudah menemukan kebenaran, tapi dia terus mencari kebenaran. Bahkan untuk menemukan kebenaran dia sampai membunuh orang-orang Kristen. Dan pada akhirnya dia temukan kebenaran yang sesungguhnya ketika dia berjumpa dengan Yesus. Saya percaya ketika kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus dan kita hidup di dalam penuh hikmat kepada Tuhan, saya percaya akan banyak kita temukan kebenaran-kebenaran ketika kita mungkin dalam pekerjaan, dalam melayani, dalam menginjili, dan juga dalam hal lainnya. Ya, mungkin bisa saja kita dalam pergumulan kita, kita mau melayani keluarga kita yang belum percaya sama Yesus. Tentu dengan meminta hikmat daripada Roh Kudus, kira-kira kebenaran apa yang ingin saya sampaikan kepada dia. Ya, biasanya kan kita kan sering menyampaikan dari Kejadian sampai Wahyu kita ceritakan gitu ya. Tapi kalau kita dengan hikmat tepat ayat itu bisa menyasar kepada orang tersebut. Bahkan ada juga pernah saya dengar orang melayani, dia tidak muluk-muluk melayani, tapi dia minta hikmat Tuhan untuk melayani orang itu. Dia minta hikmat dari Tuhan, dia meminta kebenaran apa yang dapat saya sampaikan kepada orang itu. Dan ketika dia mendapatkan hal itu, dia temukan kebenaran. Topcer langsung pada waktu itu, orang itu membuka hati kepada Yesus, membuka diri kepada Yesus, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Kenapa? Karena dia ada hikmat. Dia menemukan kebenaran dan dia minta dari Tuhan, kebenaran apa yang harus saya sampaikan kepada orang tersebut. Benar tepat kebenaran itu. Dan orang itu mau percaya kepada Yesus. Mungkin dalam mendoakan orang juga ketika ada orang sakit. Ya. Mungkin kita bergumul kira-kira apa yang harus saya sampaikan kepada orang itu. Mungkin kita diberi hikmat. Jangan langsung, kamu dosa. Biasanya kan orang itu kan, udah sakit berkali-kali, wah itu dosa, langsung kutuk gitu. Tapi dengan hikmat Tuhan kita akan menemukan kira-kira apa yang menjadi orang yang harus disampaikan kepada orang. Bisa saja orang itu belum terbuka menyampaikan sesuatu. Saya juga pernah satu kali ketika saya melihat seseorang selalu dia melarikan diri gitu kan. Kadang pergi ke taman menyendiri gitu kan. Setelah teman, dia kenapa dia? Oh dia begini loh. Dia memang orangnya gitu. Kalau apa-apa dia menyendiri pergi ke taman katanya. Lalu saya ketemu dia, saya bilang, saya ngomong sebentar, bisa ngomong nggak? Saya tanya, kenapa sih kamu ini? Saya mula-mula ngomong gini, saya minta hikmat kan. Kira-kira apa? Saya bilang aja yang gini, karena musim penculikan. Ya hati-hati loh awalnya gitu. Kamu nanti diculik, kamu kan seorang ini gadis. Saya bilang, kalau kamu diculik nanti gimana? Karena ada kan sekarang muncul viral, orang-orang akan diculik. Lalu saya cuma rekorek, kenapa dia? Akhirnya dia mulai terbuka dengan cara itu aja. Awal pembicaraan, saya tidak langsung sampaikan firman Tuhan. Ya. Lalu dia, oh iya, saya di rumah begini, saya selalu dimarahin. Siapa yang marahin? Oh mama saya. Oh kalau papa dimarahin dengan begini katanya. Terus papamu marahin? Oh enggak, papa saya enggak katanya.
Mamanya yang marahin katanya. Oh gitu, kamu gini loh ya. Saya bilang lagi, jangan dendam ya, jangan begini, doakan ini. Saya katakan berbagai hal. Baru saya menyadari keadaan orang. Tadi saya berpikir gini, oh ini orang ini ada yang aneh ini orangnya gitu kan. Tapi dengan hikmat Tuhan bisa kita menyampaikan sesuatu hal untuk memulai katakanlah pembicaraan, untuk memulai satu hal, untuk kita mengetahui informasi yang harus kita sampaikan kepada orang tersebut. Lalu berikutnya dampak apa? Yaitu hikmat. Kalau di sini saya katakan pemenggal keadilan. Sambil dari kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja 3 24 sampai 26, kita tahu Salomo adalah tokoh yang penuh hikmat. Dan kita tahu ketika Salomo bergumul dengan Tuhan, lalu Tuhan tiba-tiba berbicara kepada dia, "Hai Salomo, apa yang kau inginkan?" Dan kita tahu apa yang dia katakan di Alkitab, dia minta hikmat. Biasanya kalau kita apa? Kalau datang kita berdoa, apa yang kau inginkan? Wah, saya membutuhkan uang yang banyak ya gitu kan. Saya membutuhkan kendaraan yang mobil, saya membutuhkan rumah dan lain sebagainya. Tapi Salomo mengatakan, saya membutuhkan hikmat. Ya, kita tahu dalam kisah ini Raja Salomo diperhadapkan dengan kisah yang sangat rumit, yang tidak bisa dipecahkan. Mungkin kalau dilengkapi cerita daripada ini sebelum ke Salomo, mungkin sudah datang kepada pegawai-pegawai Salomo. Mungkin mereka mumet juga menghadapi masalah itu. Di mana ada 2 perempuan sundal, ya, mereka punya anak dan tidur satu kamar. Kita tahu cerita itu, yang satu tidurnya tenang, yang satu tidurnya lasak. Sehingga yang lasak ini menindih anaknya sehingga anaknya mati. Ketika dilihat anaknya mati, temannya satu kamar masih tidur, dalam kisah itu ditukar bayinya. Seolah-olah yang hidup anaknya. Akhirnya mereka bangun, dan orang itu tentu seorang ibu tahu, kenal anaknya siapa begitu kan, walaupun sudah ditukar. Dan singkatnya diperhadapkanlah kepada Salomo. Barangkali kalau dilengkapi datang juga kepada pegawai Salomo, dan mereka tidak bisa memecahkan masalah. Karena Salomo adalah yang dianggap paling berhikmat. Kita tahu akhirnya Salomo ketika diperhadapkan, mereka ceritakan dengan lengkap, Salomo langsung mengatakan, ambil sebuah pedang. Mungkin pegawai-pegawainya bingung, kita mau perang apa tuanku gitu kan. Ini kan diperhadapkan dengan wanita, kok mau perang gitu kan. Lalu diambillah pedang dengan mengatakan kepada prajuritnya atau pegawainya, penggal kedua anak itu, potong dua masing-masing, supaya adil katanya, beri yang hidup separuh kepada masing-masing ibu ini, dan beri yang mati itu yang telah dipotong kepada masing-masing ibu ini. Secara logika kan pasti mati dua-dua kan, walaupun satu hidup gitu ya. Lalu ketika dibuat solusi seperti itu, yang tadi yang tidurnya lasak dikatakan, wah mantap itu tuanku, itu yang ini yang the best katanya kan, ini adalah yang terbaik. Lalu yang satu mengatakan dengan naluri seorang ibu yang penuh belas kasihan, dia mungkin menangis pada waktu itu, tuanku, biarin aja tuanku, gak usah dipenggal, jangan dipotong anak ini, udah kasih aja kepada dia deh, saya rela kok, gitu kan. Akhirnya Salomo dengan hikmat Tuhan, dia bisa mengatakan, ini ibu yang benar, kasih kepada dia. Sebenarnya Salomo kan hanya ngetes waktu itu kan, itu hikmat kan? Hikmat. Artinya apa? Ada satu keadilan. Dan saya percaya ketika anak-anak Tuhan hidup dalam hikmat, tentu dia harus hidup dalam satu keadilan. Termasuk dalam pelayanan, termasuk dalam gereja. Harus ada munculkan sebuah keadilan. Kalau tidak dimunculkan satu keadilan, di situ akan terjadi kacau balau. Percayalah. Akan terjadi masalah kalau tidak dimunculkan satu kebenaran. Ya. Kalau dimunculkan satu kebenaran, disitulah katakanlah segala hal akan maju.
segala perkara akan diatasi, semua juga merasakan damai, semua juga merasakan sejahtera. Tentu kan keadilan itu kan memunculkan satu kesejahteraan. Ya. Lalu apa dampak positif yang lain cepat saja? Dari hikmat itu yaitu memberikan solusi yang terbaik. Hikmat memberikan solusi the best, menyenangkan, penuh damai sejahtera. Ini terlihat dari kisah Yusuf. Ya. Yusuf dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 2 sampai 28, kita tahu kisah daripada Yusuf. Dan singkatnya Yusuf ini adalah orang yang berhikmat. Bukti dia adalah orang yang berhikmat, dia bisa menafsirkan mimpi. Ya. Salah satu puncak daripada mimpi yang ada dicatat di Alkitab, yang pertama kan dia tafsirkan mimpi pegawai Firaun, lalu itulah jalan dia menafsirkan mimpi daripada Firaun sendiri. Dan dipanggil semua orang-orang pintar, dikatakan orang berhikmat pada waktu itu. Semuanya bingung, tidak bisa menjawab. Apa yang terjadi? Orang yang tadinya mau janji membela perkara daripada Yusuf, ingat kepada Yusuf. Lalu dia lapor kepada, jangan bunuh semua mereka tuanku. Karena Firaun marah kan. Ada seorang yang kenal seorang Ibrani bersama-sama saya di penjara. Ketika dia di penjara, dia juga yang menafsirkan mimpi kami berdua. Benar apa yang terjadi katanya. Lalu Firaun tertarik, panggil dia kemari. Lalu ketika dia dipanggil ke hadapan Firaun, dikatakan oleh Firaun, apakah kamu dapat mengertikan mimpi? Tapi apa jawab daripada Yusuf? Bukan aku tuanku. Yang menunjukkan dia mengandalkan Tuhan, melainkan Allahku. Dia menunjukkan satu demonstrasi Allah yang dia sembah. Dialah yang memberikan hikmat kepada dia. Karena dia mengandalkan Tuhan, itulah yang memberikan hikmat kepada Yusuf. Dan singkatnya, Yusuf mengartikan mimpi itu, dan disitulah jalannya dia menjadi pejabat penting di Mesir. Dan ketika Firaun tahu akan ada malapetaka besar di Mesir, bukan hanya di Mesir, di dunia, Firaun berpikir kerajaannya akan hancur, tidak akan ada lagi di dunia ini dengan peristiwa itu. Dan ketika dalam kebingungannya, Yusuf mengatakan kepada dia, ya tuanku, tunjuklah seorang yang penuh hikmat, yang dapat mengatasi persoalan ini. Lalu Firaun mengatakan, siapa lagi yang dapat kecuali kamu, katanya. Udah kamu aja angkat. Diangkatlah di situ dia menjadi raja muda atau sebagai seorang perdana menteri. Dan kita melihat masalah-masalah yang dihadapi oleh Yusuf yang silih berganti, yang dibenci oleh saudaranya, sehingga dia dijual ke pedagang Ismail, dijual lagi kepada pegawai Yusuf yaitu Potifar, dan dia dipenjara, lalu dia berhadapan dengan Firaun, dan dia melihat bahwa dengan hikmat Tuhan yang selama ini dia tidak mengeluh dengan persoalannya, dan dia dipakai Tuhan menjadi solusi terbaik atau the best dalam menghadapi masalah terbesar di dunia pada waktu itu. Mungkin kalau saya bandingkan keadaan zaman Yusuf dengan zaman sekarang ini yang diprediksi katanya tahun 2023 adalah masa kegelapan, tidak jauh beda. Mungkin barangkali lebih parah zaman Yusuf, karena dikatakan akan hancur kerajaan Mesir, kemungkinan besar. Kalau itu tidak dapat diatasin. Ya, tentu kita juga dalam melihat situasi kondisi dunia saat ini, banyak prediksi-prediksi, orang-orang yang pintar, profesor, dokter mengatakan ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi saya percaya dengan hikmat Tuhan, kita dapat mengatasi solusi yang ada di hadapan kita. Mengatasi dengan solusi yang terbaik yang ada di hadapan kita dengan hikmat Tuhan. Sama dengan Yusuf. Ya, dia melihat ke depan. Dia tidak melihat ke belakang. Dengan kejadian yang dia alami, dia mengeluh dan lain sebagainya. Di situ dia dengan hikmat Tuhan, dia tahu pada akhirnya dialah menjadi jawaban atas persoalan dunia pada waktu itu, dan juga persoalan keluarganya atau ayahnya Yakub. Ya, barangkali kalau tidak ada Yusuf, tidak ada lagi
keturunan daripada Yakub sampai sekarang. Karena itu juga akan musnah, karena kelaparan besar yang terjadi dalam dunia pada waktu itu. Tapi Yusuf menjadi solusi yang terbaik. Dan saya percaya juga dengan hikmat Tuhan, masalah-masalah yang ada di tengah-tengah dunia ini, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan harus tampil sebagai solution maker, bukan trouble maker. Ya, kalau orang yang penuh hikmat, di situ dia dapat menyelesaikan. Mungkin di kantor ada masalah besar, mungkin ada proyek besar. Kita menjadi solusi di situ. Ketika kita menjadi solusi di situ kita dapat promosi. Promosi mungkin yang besar, sama dengan Yusuf. Ketika dia memberikan solusi, dia mendapat promosi yang besar langsung dari Firaun. Bahkan jabatannya termasuk yang paling tinggi. Yang tinggi hanya satu, yaitu Firaun saja, karena itu kerajaan, karena dia raja. Tapi dia yang mengatur negara itu pada waktu itu. Ya. Dengan situasi yang bergoncang sekarang ini, kita butuhkan hikmat. Kita membutuhkan hikmat. Dengan hikmat yang daripada Tuhan, kita dapat mengatasi solusi. Barangkali kita nggak tahu apa yang terjadi. Ada yang mengatakan pebisnis, waduh sekarang nggak jelas bisnisnya. Waduh sekarang ini nggak ada peluang-peluang ini. Di sini kita butuh hikmat. Siapa tahu kita seperti Yusuf, kita menemukan solusi the best dalam masalah itu. Ya, bisa saja kita dengan sabar, dengan hikmat Tuhan, pas satu titik kita akan menemukan solusi yang disediakan Allah bagi anak-anak yang takut akan Dia. Saya akan bacakan satu quotes, mungkin terakhir, cepat saja. Hikmat membuat yang sedikit menjadi banyak, yang terbatas menjadi tak terbatas, dan yang mustahil menjadi tak mustahil atau tidak mustahil. Dan saya yakin ini akan terjadi kalau kita hidup di dalam hikmat Tuhan. Semuanya bisa terjadi, semuanya dapat teratasi. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba sudah berbicara sedikit tentang hikmat Tuhan. Hamba juga sudah berbicara tentang bagaimana kami harus memiliki hikmat. Sumber hikmat itu adalah dari firman-Mu. Sumber hikmat itu adalah dari Roh Kudus. Biarlah kami hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup dalam Roh Kudus. Dan kami yakin segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Dan kami yakin segala perkara juga dapat kami tanggung. Dan kemenangan ada di hadapan kami. Karena kami benar-benar hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup di dalam hikmat kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Haleluya, haleluya.